kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini: 1. Melalui kegiatan membaca dan mencermati puisi, siswa mampu menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan mencari informasi dari guru dan temannya, siswa dapat mengomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya dengan baik. 3. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mampu mengidentifikasikan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil pengamatan tersebut dengan tepat. Anak-anak, terkait tentang cita-cita, Pak Guru jadi ingat cita-cita dari Patih Besar, yaitu Gajah Mada. Ada yang tahu siapa Gajah Mada? Oh, belum tahu. Iya, kalau belum tahu, coba Pak Guru jelaskan. Gajah Mada itu diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, sekitar tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini.
sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Heru, Pahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tomasik, atau Singapura. Itu ya. Nah, janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Malaya, yaitu Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. Sekarang kalian simak puisi yang menggambarkan Patih Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada, karya D. Karitas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Silakan didengarkan percakapan antara Aulia dan Keanu. Wah, saya sudah bisa membuat puisi. Ternyata tidak sulit ya. Saya suka sekali dengan kisah Patih Gajah Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Meskipun penuh dengan keberagaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Indonesia memiliki keberagaman. Banyak sekali yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama, suku bangsa. Misalnya di Pulau Jawa
itu ada Jawa Timur, Bojonegoro, Jawa Tengah, Blora. Terus terdapat suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, suku Tengger, suku Baduy, dan suku Sami. Yang kedua, pakaian adat. Banyak sekali pakaian adat yang dimiliki oleh masyarakat kita. Yang ketiga, ada rumah adat. Contohnya ada rumah adat Papua yang bernama Hone, rumah adat Sumatera Barat yang bernama Rumah Gadang. Ada juga rumah adat suku Dayak di Kalimantan Barat namanya Rumah Pajang. Yang keempat, bahasa. Bahasa Betawi digunakan penduduk Provinsi Jakarta. Bahasa Batak digunakan penduduk di Provinsi Sumatera Utara. Dan bahasa Cia-Cia digunakan penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kelima, ada tari daerah. Nah, tari daerah contohnya tari kecak dari Bali, tari gambyong dari Jawa Tengah, tari piring dari Sumatera Barat, tari kipas dari Sulawesi Selatan. Yang keenam ada agama. Pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itulah tadi keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekarang kita berbicara tentang sumber daya alam di sekitarnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan rusak dan habisnya sumber daya alam. Yang pertama, contohnya boros. Boros dalam menggunakan sumber daya alam. Yang kedua, pembuangan sampah atau limbah tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Jadi, sampah langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Yang ketiga, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau racun. Biasakan menangkap ikan itu dengan jala atau jaring atau memancing, begitu ya. Selanjutnya yang keempat, penangkapan hewan-hewan langka. Nah, itu akan merusak sumber daya alam. Yang kelima, penggundulan hutan. Nah, itu adalah contoh hal-hal yang menjadikan sumber daya alam kita habis atau rusak. Berikut cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar. 1. Rutin dalam membersihkan lingkungan. Jadi kita harus rutin dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, menanami kembali hutan yang gundul. Jadi jangan dibiasakan merusak hutan, tanaman ditebangi dengan liar dan sebagainya. Akhirnya hutan menjadi gundul, tidak ada tanamannya. Jadi kita harus menanami kembali hutan yang gundul. Yang ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam. Jadi kita harus menghemat, jangan boros. Yang keempat, melindungi jenis tumbuhan dan hewan langka. Seperti itu.
Nah, sekarang kita berlatih ya. Kita berlatih mengerjakan soal. Berdasarkan bacaan di depan, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.